Iya. Iya. Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Alfian Bombing dengan judul disertasi ketidakpastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 22 Januari 2021 seminar proposal, pada tanggal 22 November 2022 seminar hasil penelitian, pada tanggal 23 Oktober 2023 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Alfian Bombing dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, sebelum saya membuka sidang ujian promosi doktor secara resmi, saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas nikmat sehat, kemampuan, dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama untuk sidang ujian promosi doktor bagi Saudara Promovendus Alfian Bombing. Betul juga bagi yang beragama Muslim, saya ingin mengajak untuk menyampaikan selawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik bagi kita. Hal lain yang saya ingin sampaikan bahwa sidang ujian promosi doktor ini diatur dengan peraturan rektor yang pelaksanaannya tidak boleh melebihi dari waktu yang ditentukan, yakni 120 menit. Yang ketiga, bahwa sidang ujian promosi doktor adalah sebuah sidang ujian yang sangat sakral di dunia akademik, sehingga saya sangat berharap segenap kita yang hadir ini dapat mengikuti secara cepat dan tertib, sehingga sidang ujian promosi doktor ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Saudara Promovendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti sidang ujian promosi hari ini? Siap, dokter. Ya, baik. Atas nama rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Promovendus Alfian Bombing saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilakan promotor untuk memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan tim promotor
penguji eksternal, serta penguji internal. Berundang selaku koordinator yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Irwansyah, SHMH. Beliau guru besar pada Departemen Hukum Dasar Fakultas Hukum Unhas, dan saat ini juga diberi tugas tambahan oleh Kementerian sebagai asesor jurnal ya, Prof, di Kementerian Pendidikan dan Ristek. Bertindak selaku koordinator yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan, SHMH. Beliau Ketua Departemen Hukum Pidana pada masanya. Saat ini beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Pidana. Kemudian bertindak selaku promotor yang amat terpelajar, Ibu Dr. Wiwi Haryani, SHMH. Ini Associate Profesor pada Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Beliau juga Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada masanya. Dan bertindak selaku penguji eksternal yang sama kita hormati dan muliakan, yang amat terpelajar, Bapak Dr. Amerianto, SHMH. Beliau saat ini diberi amanah oleh negara sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset pada Kejaksaan Republik Indonesia, dan saat ini beliau juga adalah Ketua Persajam, Persatuan Jaksa Rakyat Indonesia. Pada masanya beliau juga jadi Jaksa Agung Muda Intelijen sebelum badan baru ini dibentuk oleh pemerintah. Saya kira bukan tugas yang mudah ini, dan karena itu kita semua yang ada di sini merasa bersyukur beliau berkenan meluangkan waktu untuk membantu kami di Fakultas Hukum Unhas dalam proses pendoktoran. Penting saya tegaskan bahwa kehadiran beliau pada sidang ujian profesi doktor ini sangat penting karena tidak ada sidang ujian profesi doktor tanpa validasi eksternal, dan beliau dalam kapasitas itu hari ini. Jadi Pak Alfian ini antara penguji dengan yang teruji. Terima kasih Bapak. Semoga ke depan senantiasa berkenan membantu kami. Baik. Selanjutnya bertindak selaku penguji yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno Suwondo, SHMH DPM. Beliau saat ini diberi amanah menjadi anggota Senat Akademik pada Universitas Hasanuddin, dan beliau pada masanya juga menjadi Ketua Departemen Hukum Acara pada Fakultas Hukum Unhas. Selanjutnya bertindak sebagai penguji yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Farida Batutinggi, SHM Hum. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor bidang sumber daya, kemudian alumni dan sistem informasi. Beliau juga dekan Fakultas Hukum pada masanya, mentor saya ini. Selanjutnya bertindak selaku penguji yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SH MSI. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolahnya S3, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unhas. Kemudian bertindak selaku penguji yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SHMA. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Hukum Unhas. Saya kira itu, dan untuk selanjutnya saya persilakan pada promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Irwansyah SHMH untuk memperkenalkan Propendus kita. Silakan Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya akan membacakan riwayat hidup singkat dari Propendus. Nama lengkap Alfian Bombing. Tempat kelahiran Ujung Pandang, 9 Mei 1980. Alamat Komplek ID, Blok E, nomor 4, Terlo Baru, Kota Makassar. Pekerjaan, jaksa, agama Islam, istri 1. Perlu diperjelas ya. Andi Aziza Amelia Bakti, sarjana hukum. Anak 2. Jadi, istri 1, anak 2 ya. Andi Alvino Syafaat Bombing, Makadera. Kedua, Andi Magika Syafaat Bombing, Makadera. Riwayat pendidikan, lulus sarjana hukum tahun 2003 di Universitas Muslim Indonesia. Lulus magister hukum tahun 2008 di Universitas Muslim Indonesia. Riwayat pekerjaan,
staf tata usaha di Kejaksaan Negeri Goa tahun 2006. Selanjutnya secara berturut-turut, jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Baru, Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Terakhir dan sementara dijabat Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Demikian riwayat hidup singkat beliau. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Irwansyah SH.MH. Dan untuk selanjutnya saya akan persilakan pada promopenlus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Disertasi yang saya tulis. Assalamualaikum, selamat siang, salam berkah bersama semua, salam Om Swastiastu, nada budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang dan kabar Profesor Dr. Hamzah Hadi MAP selaku ketua sidang sekaligus pimpinan sidang dan direktur operasi hari ini. Yang pertama yang kami muliakan dan anak kabar Jaksa SH.MH selaku penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Yang pertama yang kami banggakan dan anak pelajar Profesor Dr. Andi Sofian SH.MH selaku kontributor penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Yang kedua yang kami gunakan dan anak pelajar Dr. Melani SH.MH selaku kontributor penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Yang kedua yang kami gunakan dan amat pelajar Bapak Dr. Amiryanto SH.MH MM selaku Kepala Badan Penilaian Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekaligus sebagai penilai eksternal dalam sidang permusuhan doktor pada siang hari ini. Mohon Bapak, terima kasih bisa berkenan datang di Makassar. Yang terhormat, yang kami banggakan dan amat terpelajar Profesor Dr. Slamet Sampurno Suwono SH.MH DFM selaku tim penguji nilai. Yang terhormat, yang kami banggakan dan amat terpelajar Profesor Dr. Farida Tarunti SH.MAP selaku tim penguji penilai. Yang terhormat, yang kami banggakan dan amat terpelajar Profesor Dr. Marwati Risa SH.MSc selaku tim penguji dan penilai. Yang terhormat, yang kami banggakan dan amat terpelajar Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SH.MA selaku tim penguji dan penilai. Para hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, saya Alfian Bambuk dengan nomor umur mahasiswa 20131911055 akan memaparkan poin pokok disertasi saya dengan judul Ketidakpastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Adapun 6 pokok yang akan dipaparkan adalah 1. Latar belakang masalah, kemudian penyelesaian masalah kedua, ketiga kerangka teori dan kerangka pikir, kemudian yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil penelitian dan pembahasan, dan yang keenam terakhir kesimpulan dan saran. Pertama, latar belakang masalah. Dasar kejahatan narkotika merupakan salah satu jenis dari transnational organized crime. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut mengatur mengenai sanksi pidana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara prosedur narkotika. Upaya penanggulangan kejahatan narkotika dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia membuka kebijakan penetapan sanksi pidana, termasuk dengan menetapkan sanksi pidana yang paling berat yaitu pidana mati. Eksekusi pidana mati menjadi hal yang sangat besar untuk dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat Mahkamah Konstitusi dalam istimewa hukumnya menggarangkan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera dilaksanakan sebagaimana mestinya. Eksekusi pidana mati juga berdasarkan pada surat edaran Jakpro nomor 235/E/3 tentang eksekusi putusan pengadilan. Kemudian pidana mati yang ditolak itu terjadi kembali dan telah ditolak reklamasi, maka putusan pidana mati yang telah dijatuhkan tidak dapat berubah kembali. Pada saat ini terpidana mati telah memenuhi persyaratan untuk segera dieksekusi dan demi mewujudkan sistem hukum yang berjalan dan suatu proses penegakan hukum.
Kemudian selanjutnya desain. Dalam praktiknya, terpidana mati harus dihadapkan pada persoalan masa tunggu eksekusi yang tidak mencerminkan kepastian hukum. Masa tunggu eksekusi pidana mati yang tidak diatur secara tegas dan pasti mengakibatkan adanya permasalahan pada praktiknya. Masalah terjadi karena adanya perbedaan masa tunggu eksekusi antara terpidana mati yang satu dengan terpidana yang lain. Terpidana mati dihadapkan pada persoalan hukum ganda atau double punishment yang harus dijalaninya, yaitu pidana penjara untuk waktu yang tidak tentu yang ditempatkan di lapas sampai dengan dilaksanakan pidana mati serta pidana mati itu sendiri. Kemudian dampak negatif lain yaitu adanya tekanan psikis yang dialami terpidana mati. Masalah lainnya adalah masa tunggu yang terlalu lama berdampak pada adanya pengulangan tindak pidana seperti pada kasus terpidana Freddy Budiman yang masih mengendalikan bisnis narkotika selama menunggu eksekusi di lapas. Bahkan pada tanggal 18 September 2020, Cai Pan alias Cai Pan, seorang narapidana bandar narkotika yang telah difonis hukuman mati kabur dari lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kota Tangerang. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3. Satu, bagaimana pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati di Indonesia? Kemudian yang kedua, bagaimana pemenuhan hak-hak terpidana mati selama masa tunggu eksekusi? Kemudian yang ketiga, bagaimana konsep masa tunggu eksekusi pidana mati yang berkepastian hukum dalam rangka mewujudkan pembaruan hukum pidana formil. Kemudian selanjutnya, kerangka teori dan kerangka pikir. Kerangka teori ada 4 teori yang kami gunakan: teori kepastian hukum, teori pemidanaan, teori pemenuhan hak asasi manusia oleh negara, dan teori aktivitas hukum. Selanjutnya, berikut kami tampilkan bahkan kerangka pikir yang telah disusun, ada di slide. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini tipe penelitian itu adalah penelitian hukum normatif dan dilengkapi dengan data empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, laporan, riset, situs online. Teknik penggunaan bahan hukum melalui studi perpustakaan dan acara, bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang disajikan secara perspektif. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pengaturan hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati. Saat ini pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati tersebar di beberapa aturan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 PNPS 64 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan dan peradilan militer. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP baru. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur masa tunggu. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 untuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang migrasi yang mengatur mengenai pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Terus yang kelima, Surat Edaran Jampidum yang mengatur mengenai eksekusi bagi terpidana mati berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan setelah lewat 30 hari terhitung mulai ikut keputusan tidak dapat diubah dan keputusan presiden tentang penolakan gerasi sudah diterima oleh kepala kejaksaan negeri. Berikut rekomendasi menampilkan daftar tentang terakhir terpidana mati kasus narkotika berdasarkan sumber Tempo tanggal 2 April 2017 terlihat di slide. Kemudian eksekusi mati terakhir dilakukan terhadap 4 terpidana mati pada Jumat 29 Juli 2018 dini hari. Mereka adalah Freddy Budiman, warga Indonesia, kemudian Michael Titus dari Nigeria, sampai dari Nigeria, kemudian Gajetan Acena dari Afrika Selatan. Selain itu, eksekusi mati tidak ada lagi. Kemudian selanjutnya analisis dan penerapan teori berdasarkan pengaturan hukum yang pada saat ini terkait masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 64, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi, kemudian Surat Edaran Jampidum Nomor B235E dari 3 dan 4 perihal eksekusi putusan pengadilan serta dikaitkan dengan terus hukum dan wawancara penulis, maka belum memperlihatkan adanya kepastian hukum atau dengan kata lain bahwa tidak adanya kepastian hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam regulasi yang ada saat ini.
Kemudian yang selanjutnya pemenuhan hak-hak terpidana mati selama masa tunggu eksekusi. Pertama, penempatan sementara di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama tidak berstatus sebagai menjalani hukuman sebagai narapidana. Kemudian yang kedua tidak wajib mengikuti program pembinaan. Kemudian berikut kami tampilkan data jumlah kematian di dalam tahanan dan penyebabnya berdasarkan sumber LBH Masyarakat 2020 yang diolah. Ada di slide. Nah, kemudian yang kedua, pemberian kesempatan penggunaan hak permohonan peninjauan kembali dan permohonan gerasi. Analisis dan penerapan teori berdasarkan analisis kami tidak mewajibkannya terpidana mati untuk mengikuti program pembinaan di mana ia ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan, maka hal tersebut bertentangan dengan pemenuhan hak-haknya sebagai seorang manusia, walaupun sebenarnya diberikan kesempatan bagi si terpidana mati untuk ikut atau tidak ikut dalam program pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, namun karena tidak diwajibkan, maka secara pribadi ada keengganan bagi si terpidana mati untuk ikut dalam program pembinaan tersebut. Padahal program pembinaan tersebut sangat penting bagi diri pribadi si terpidana tersebut. Kemudian hal ini sejalan dengan teori pemenuhan hak asasi manusia oleh negara yang mengatakan bahwa dalam rangka memenuhi hak asasi manusia, maka tidak dapat dipisahkan antara pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, karena ruang lingkup dan keduanya itu saling berhubungan, sehingga negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi terpidana mati yang selama ini dititipkan di lembaga pemasyarakatan dalam masa tunggu eksekusinya, yakni mewajibkan bagi para terpidana mati untuk mengikuti program pembinaan tertentu yang bertujuan untuk memberikan perbaikan psikis dan kesehatan bagi terpidana mati, seperti pembinaan untuk mengikuti kegiatan peribadatan sesuai dengan perencanaan yang dianut. Selanjutnya, konsep masa tunggu eksekusi pidana mati yang berkepastian hukum dalam rangka mewujudkan pembaruan hukum pidana. Pertama, tahap formulasi atau kebijakan legislatif. Tahap penegakan hukum pidana ini abstrakto oleh badan pembentukan undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan pemilihan nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, tahap aplikasi atau penegakan hukum, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Kemudian yang ketiga, tahap eksekusi dan pelaksanaan pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Berikut probabilitas hakikat perbandingan masa tunggu eksekusi pidana mati di RSC dan Iran. Next. Nomor kegagalan disertasi. Penulis posisikan bahwa pengaturan dan implementasi pidana mati harus tetap dipertahankan di Indonesia, mengingat ancaman pidana mati dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang sifatnya berat. Penulis berpendapat secara filosofi pelaku tindak pidana narkotika yang sifatnya berat tetap harus dipidana, mengingat narkotika sudah merajalela dan menggembosi negara dan karena merusak generasi muda penerus bangsa, serta Presiden RI juga mengumumkan bahwa Indonesia darurat narkotika. Tindak pidana narkotika yang sifatnya berat seperti yang diatur dalam pasal 113 ayat 2, pasal 114 ayat 2, pasal 116 ayat 2, pasal 118 ayat 2, pasal 119 ayat 2, pasal 121 ayat 2 di Undang-Undang Narkotika. Dissertasi ini menawarkan perlunya pengaturan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam bentuk undang-undang agar derajatnya sama dengan gerasi yang juga diatur dalam undang-undang, sehingga memiliki kepastian hukum, mengingat Undang-Undang 1 tahun 2003 tentang kitab undang-undang hukum pidana hanya mengatur mengenai penentuan awal masa tunggu pidana mati yang sifatnya sangat kasuistis dan jelas bukan mengatur masa tunggu eksekusi pidana mati. Hal ini bisa dilihat dalam pengaturan pasal 99 ayat 1 dan ayat 4. Kemudian selanjutnya, namun jika dirasa sulit untuk mengatur masa tunggu eksekusi bagi pidana mati dalam bentuk undang-undang, maka setidaknya dilakukan revisi Undang-Undang Narkotika di pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Kemudian demikian hasil kajian sederhana ini sangat berbeda dengan jurnal-jurnal ilmiah yang ada, dan 7 karya ilmiah lainnya penulis masukkan di dalam sudut bab originalitas, penelitian, dan
dalam bab 1 disertasi. Kesimpulan dan syarat. Kesimpulan pertama, pengaturan hukum masa tunggu eksekusi pidana mati dalam perundang-undangan Indonesia tidak memperlihatkan adanya kepastian hukum, atau dengan kata lain bahwa tidak adanya kepastian hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam regulasi yang ada pada saat ini. Kemudian yang kedua, perbedaan hak terpidana masa terpidana mati selama masa tunggu eksekusi dapat melihat dalam dua hal. Pertama, penempatan sementara di lembaga pemasyarakatan dengan status tidak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana dan tidak wajib mengikuti program pembinaan. Kedua, pemberian kesempatan penggunaan hak bagi terpidana mati dalam hal permohonan perjanjian kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan permohonan gerasi ke Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, kesimpulan ketiga, konsep masa tunggu eksekusi pidana mati yang berkepastian hukum dalam rangka mewujudkan pembaruan hukum dimulai dari tahap formulasi, tahap aplikasi hingga tahap eksekusi. Dengan adanya tiga tahap tersebut, maka masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, penempatan terpidana mati yang tidak boleh ditentukan di lembaga pemasyarakatan, perbedaan perlakuan antara terpidana mati yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan menjelang eksekusi, dan hal-hal yang tidak ditentukan dalam permintaan terakhir terpidana mati menjelang eksekusi akan memiliki kepastian hukum dan pihak terkait, yaitu Presiden beserta aparat penegak hukum, yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian memiliki kesamaan visi dalam menegakkan aturan secara konsisten, sehingga bukan hanya kepastian hukum yang dapat dicapai, melainkan efektivitas hukum yang dapat terwujud. Kemudian yang terakhir, saran pertama bagi pemerintah dan DPR harus mengundangkan undang-undang tentang masa tunggu eksekusi pidana mati, atau setidak-tidaknya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga bagi pihak pemerintah dapat mengundangkan peraturan pemerintah Republik Indonesia sebagai turunan dari pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini pengaturan mengenai masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, penempatan terpidana mati yang tidak boleh dititipkan di lembaga pemasyarakatan, perbedaan perlakuan antara terpidana mati yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan menjelang eksekusi, dan hal-hal yang tidak dimungkinkan dalam permintaan terakhir terpidana mati menjelang eksekusi akan memiliki kepastian hukum. Kemudian yang saran kedua, bagi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, harus mewajibkan terpidana mati untuk diikutkan dalam program-program pembinaan tertentu yang bertujuan untuk memberikan perbaikan psikis dan kesehatan jasmani para terpidana mati, seperti pembinaan untuk mengikuti kegiatan peribadatan sesuai kepercayaan yang dianut oleh olahraga, mengikuti pendidikan keterampilan berbangsa dan bernegara. Kemudian hal ini karena belum tentu ketika ia divonis hukuman mati dalam masa tunggunya untuk menjalani eksekusi mati, ketika ia ditentukan sebentar dalam lembaga penyerahan, nasibnya tidak akan berubah. Bisa jadi di dalam masa penantiannya tersebut, dan ketika menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan penunjukan kembali ke Mahkamah Agung dan atau pengajuan gerasi ke Presiden, permohonannya tersebut diterima, sehingga hukuman akan dikurangi menjadi hukuman penjara. Dengan demikian, pembinaan yang menjalaninya akan mendapat baik positif bagi psikis, bagi kesehatan jasmani si terpidana mati, dibandingkan ia sakit, depresi, dan kehilangan harapan di dalam penjara. Kemudian yang ketiga, bagi pemerintah dan Dewan Rakyat Republik Indonesia harus merumuskan konsep masa tunggu eksekusi pidana mati yang berkepastian hukum dalam rangka mewujudkan pembaruan hukum yang dimulai dari tahap regulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi atau disertasi ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan konsep dimaksud. Selesai. Ini balikan ke Presiden. Baik. Terima kasih Saudara Provenus yang telah memanfaatkan waktu dengan efektif dari 20 menit menggunakan 18 menit. Artinya ada 2 menit yang disumbangkan kepada penguji untuk dipergunakan. Baik, sebelum saya persilakan promotor dan para penyangga mengajukan sanggahan, lebih awal sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa sidang ujian promosi doktor diatur dengan peraturan rektor dengan batas waktu maksimal penyelenggaraan 120 menit, sehingga saya berharap Ibu Bapak, promotor dan tim penilai yang lain
untuk dapat memanfaatkan waktu tidak lebih dari 5 menit. Namun peraturan rektor juga mengatur bahwa terkhusus penguji eksternal tidak dibatasi waktunya. Mohon menyelesaikan Bapak. Baik, kesempatan pertama saya mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan SHMH. Silakan Profesor. Terima kasih Bapak pimpinan sidang yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak pimpinan sidang, promotor dan co-promotor, demikian juga yang saya muliakan, saya sangat hormati penguji eksternal dan penguji internal. Saudara promotor, saya tidak banyak menjelaskan lagi karena selama ini baik yang terjadwal secara khusus maupun pertemuan kita yang beberapa kali kita sudah banyak pada diskusi-diskusi dan mengembangkan topik yang saudara benar-benar berminat ini dalam rangka jadi luar biasa ini persembahan Profesor untuk mengisi kekosongan dan ini memang sangat penting dalam rangka tidak terjadi pelanggaran asasi dari ketidakpastian, insya Allah akan melahirkan suatu kepastian. Memang hukuman mati itu dalam kenyataannya ya masih ada saja yang tidak kira. Ini orang-orang begini tidak tahu yang hatinya di mana. Ada yang sudah diberi kebijakan oleh presiden itu gerasi, tapi dia kembali lagi. Akhirnya diproses lagi, putusannya juga tetap hukuman mati. Benar-benar sangat diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian Profesor saya ini butuhkan apalagi dalam profesinya ini sudah sangat dibutuhkan. Jadi boleh berbicara atas nama sebagai salah satu pihak yang berwenang membuat kita, apalagi kalau sudah diminta oleh DPR yang bagus lagi. Ya. Ada beberapa hal yang menurut hasil penelitian saya singkat-singkat saja supaya tidak biar konsentrasi produktif. Yang saya butuhkan dari promosi ini adalah penjelasan apa yang masuk dalam tahap formulasi. Tahap formulasi ini dalam rangka kebijakan legislatif. Kemudian tahap aplikasi. Nah ini kebijakan indikatif. Dan yang terakhir adalah tahap eksekusi kebijakan. Nah, dapatkah Promoterius menjelaskan ini sehingga benar-benar hasil akhirnya itu adalah tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia? Terima kasih Prof atas pertanyaan yang saya akan coba jawab. Jadi di masalah yang ketiga ini, ya, kalau pasal spesifik mati yang dalam rangka orang untuk pidana korupsi. Jadi ada 3 tahap yang kami tampilkan di situ, yaitu
Pertama, tahap regulasi untuk tindakan legislatif, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentukan undang-undang. Dalam tahap ini, pembentukan undang-undang melakukan 3 tahap, memilih nilai-nilai yang sesuai dengan kesadaran dan situasi masa kini dan yang masih dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan nanti akan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai hasil pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat kandidat dan daya guna. Nah, itu yang tahap regulasi untuk kebijakan legislatif. Terus yang kemudian yang kedua, tahap aplikasi untuk penegakan hukum di sini, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini pengaturan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, sehingga memiliki kepastian hukum menjadi pedoman bagi pihak yang terkait itu, yakni Presiden Republik Indonesia yang mengabulkan atau tidak mengabulkannya program gerasi yang dimohon oleh terpidana mati, keluarga, atau kuasa hukumnya. Kemudian dari Mahkamah Agung yang memberikan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengabulkan tidak mengabulkannya permohonan gerasi itu. Kemudian dari Jaksa Agung selaku eksekutor terpidana mati, kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melakukan penanganan terhadap terpidana mati selama masa tunggu eksekusi dan dititipkan di tempat tertentu. Kemudian dari pihak kepolisian sebagai eksekutor teknis dalam melakukan eksekusi mati dalam menindaklanjuti perintah dari jaksa eksekutor. Kemudian yang ketiga, tahap eksekusi dan pelaksanaan pidana, yaitu dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Saya kira itu, Prof. Ada 3 saya coba jelaskan barusan. Mohon kalau salah dikoreksi, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Nah, kemudian Ya. kewajiban promosi Inggris dan Siap, Prof. Terima kasih, Prof. yang saya sampaikan Ya. kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kaum promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan, SMK, yang telah menurut saya menunaikan tugas dengan baik sebagai promotor, melempar pertanyaan, tetapi sesungguhnya itu memaksa saudara untuk mempublikasikan apa temuan dari disertasi. Itu sebenarnya, itulah tugasnya promotor dan beliau sudah laksanakan dengan sangat baik gitu. Tapi ya ini baru pemanasan, belum masuk yang tidak dibatasi waktunya. Baik, kesempatan berikutnya saya mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar Ibu Dr. Wiwi Heriani, SHMH. Silakan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, Bapak Profesor Hamzah Halim, kemudian tim promotor, dan yang amat terpelajar dan terhormat, dan kami banggakan penguji eksternal, Bapak Dr. Amirianto SHM, Amirianto, ya. Maaf. Kemudian penguji internal berturut-turut ada Bapak Profesor Slamet Sampurno, Ibu Profesor Farida Patisini, Ibu Profesor Marwati Risa, dan Ibu Profesor Harita Sakaria. Promovendus, pertanyaan saya ada 2. Kalau kita ketahui bahwa KUHP
Indonesia yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di situ menetapkan ya bahwa walaupun ini belum berlaku ya, eh, bahwa bagi terpidana mati yang masa tunggunya telah 10 tahun tidak dieksekusi, maka pidana matinya bisa berubah menjadi pidana seumur hidup. Bahkan yang pidana seumur hidup pun itu menuntut supaya diubah menjadi pidana 20 tahun. Saya ingin menanyakan kepada Promovendus, apakah Anda setuju tidak dengan eh, yang ditetapkan di dalam KUHP tersebut? Apakah Anda juga mempunyai temuan baru? Seperti apa itu? Tolong dipaparkan di sini. Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan selama ini dan tadi juga Anda menegaskan bahwa pembinaan bagi terpidana mati tidak mengharuskan mereka untuk mengikuti pembinaan ya di dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau begitu mereka mungkin tentu tambah stres karena tidak ada mendapatkan pembinaan baik keterampilan maupun pembinaan kepribadian. Dan ini justru selama ini saya melihat itu menjadi ketidakpastian hukum gitu, membuat orang menjadi lebih stres dan bahkan bisa jadi gangguan jiwa gitu. Apa yang Anda tawarkan untuk menutupi eh, bahwa terpidana mati ini juga perlu pembinaan? Seperti apa yang Anda tawarkan? Terima kasih. Siap. Terima kasih, Prof, atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Pertama, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Pidana, khususnya di pasal 100 ayat 1 dan 4, diatur bahwa hakim menjatuhkan pidana dengan masa percuma selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Kemudian di ayat 4 di situ, jika terpidana selama masa percobaan sebagai dimaksud dalam ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpilih dalam arti bahkan itu menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi mohon izin, Prof. Jadi apa yang di KUHP baru yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ini tidak spesifik tentang masa tunggu terpidana mati yang kasus sifatnya kasusnya berat. Contohnya kasus narkotika. Terpidana mati maksudnya ketika pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup, maka terpidana mati masih tetap dapat mengendalikan bisnisnya. Contohnya kasus Freddy Budiman, Prof. Jadi masih melakukan pengulangan. Jadi sebenarnya di KUHP baru nomor 1 tahun 2023 itu secara cuman kasuistis saja di situ. Cuman penanganan perkara pidana umum saja, contoh pembunuhan. Nah, ini kan saya merujuk pada Undang-Undang Narkotika. Penanganan perkara narkotika yang sifatnya kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi ada pengaturan masa tunggu eksekusi nanti yang diatur nanti untuk untuk pidana mati yang pidana mati yang sudah lama menunggu untuk dieksekusi. Jadi ada aturan tersendiri nanti, Prof. Jadi tidak ada kaitannya dengan KUHP pidana yang baru sekarang ini. Nah, kemudian yang kedua tentang penempatan daripada terpidana mati yang di lapas itu. Jadi sebenarnya ini kan menyangkut negara melanggar hak asasi manusia. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ada dua hukuman yang dijalani oleh terpidana itu. Pertama masalah hukuman penjara yang selama dijalaninya, kemudian juga dia harus menunggu. Jadi nanti konsep daripada undang-undang pengaturan masa tunggu terpidana mati ini tidak dibuatkan tempat tersendiri nanti, Prof.
Jadi tidak disamakan di lapas di situ, Prof. Jadi memang ada apa namanya, ada tempat tersendiri dari apa namanya, dari ini, dari Kementerian Hukum dan HAM nanti. Jadi bukan di hutan tempatnya nanti. Jadi mungkin seperti itu, Prof. Siap. Siap. Nanti ada tempat tersendiri nanti, Prof. Itu ya konsep ke depan kami nanti seperti itu. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Kooperator Ibu Dr. Wiwi Haryani SMH. Saya menggarisbawahi terakhir beliau meminta penajaman lagi dari konsep yang Saudara Prof. Pendus tawarkan dari hasil riset. Saudara Prof. Pendus, kalau mau minum sebelum saya persilakan yang tidak dibatasi waktunya. Siap, Prof. Lanjut, Prof. Saya juga minum soalnya. Biar Prof. Pendus yang tidak stres. Baik, kesempatan berikutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar, penuju internal, Bapak Dr. Ahmad Yanto, SHMM. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Sahari, Bapak promotor, Bapak Ibu Komisi Setengah dan Profesor serta media yang berbahagia. Mungkin kenapa ini rumah itu bisa ketakutan karena mungkin kalau saya nilai tidak bagus bisa promosinya takut terhambat juga dan S3-nya tidak lulus. Baik, tapi tidak usah takut karena Saudara Profesor di sini saudara mengambil judul ketidakpastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tentu saja dari judul ini saya sudah bisa menyimpulkan bahwa saudara setuju adanya hukuman mati untuk tindak pidana tertentu. Siap, saya setuju, Prof. Ada dua pertanyaan nanti yang saya tanyakan. Yang pertama bahwa menurut Romo Venus, apakah hukuman mati masih layak diatur dan diterapkan di Indonesia? Mengingat yang pertama adalah negara Indonesia itu adalah negara Pancasila, di mana Pancasila adalah merupakan sari-sari daripada adat istiadat hukum adat yang ada di Indonesia dan juga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Salah satunya adalah adanya suatu musyawarah mufakat, kemudian juga menghargai hak asasi manusia itu kemanusiaan yang ada terhadap. Yang berikutnya adalah kita ketahui bahwa dalam teori pidana, pemidana adalah suatu ultimum remedium atau obat terakhir. Ibarat kanker, sebelum di kemo tentu saja harus ada obat-obat yang lain yang lebih baik di manusia. Nah, kondisi saat ini bahwa ultimum remedium ini sayangnya lebih ditekankan sebagai primum remedium. Nah, dalam hukum Eropa daratan maka akhirnya timbullah suatu restoratif justice. Dari Prancis, Belanda ini adalah suatu teori hukum yang baru. Tapi sesungguhnya untuk sarjana hukum Indonesia mestinya ini adalah suatu hukum yang baru. Karena hukum adat sejak Belanda belum masuk bisa diterapkan di mana tujuan daripada tidak ada suatu pidana hukum, pidana pada sebagainya apabila suatu permasalahan maka dikembalikan kepada semula melalui hukum asas perdamaian. Yang berikutnya juga bahwa tujuan politik hukum Indonesia, tujuan pemidana adalah untuk memasyarakatkan kembali terpidana. Makanya Indonesia dikenal dengan lembaga pemasyarakatan, bukan penjara. Nah, yang saya tanyakan tadi apakah Prof. Indus hukuman mati ini masih layak diatur dalam diterapkan di Indonesia berdasarkan
paling tidak 3 alasan yang saya sampaikan itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saudara mengambil judul tadi ketidakpastian hukum masa tertunggu eksekusi. Tolong jelaskan kepastian hukum yang bagaimana yang terjadi. Karena itu masa itu ada. Yang kedua, sehingga adanya ketidakpastian hukum tersebut menjadi ada suatu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, apa pembaruan yang Anda berikan nanti sehingga dalam masa tunggu eksekusi pidana mati ini ada terjadi suatu kepastian hukum dan akhirnya tidak terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia. Itu aja. Silakan. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan coba menjawab yang pertama tentang apakah hukuman mati masih layak diatur dan kalau di Indonesia. Sebenarnya pengaturan dan implementasi pidana mati harus tetap ditetapkan di Indonesia, mengingat ancaman pidana mati ini dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang sifatnya berat. Secara khusus pelaku tindak pidana kita yang sifatnya berat tetap harus dipidana mati, mengingat narkotika sudah merajalela dan menggubris negara dari dalam karena merusak generasi muda. Serta Presiden Republik Indonesia pada saat itu Pak Jokowi juga sudah mengumumkan bahwa Indonesia darurat narkotika. Tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika itu sangat jelas di pasal 113 ayat 2, pasal 114, pasal 116, pasal 118 ayat 2 dan pasal-pasal yang lain. Kemudian bahwa ancaman pidana mati masih layak untuk diatur dalam sejumlah peraturan perundangan itu di Indonesia itu yang tadi itu di apa namanya di Undang-Undang Narkotika itu sebenarnya sesuai dengan artikel 29 dua Universal Declaration on Human Rights 1948 artikel 6 paragraf 2, 3, 4 International Convention on Civil and Political Rights 66 dan juga pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45. Jadi ada peraturan perundangan selain di Indonesia itu juga mengatur tentang hukuman mati itu. Jadi itu yang saya sampaikan yang pertama, Bapak. Izin yang kedua untuk kebaruan dari disertasi penulis dalam rangka menunjukkan program itu. Jadi menawarkan yang pengaturan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam bentuk undang-undang agar derajatnya sama dengan versi yang juga diatur dalam undang-undang sehingga memiliki kepastian hukum. Jadi tidak sama dengan yang saya sampaikan tadi, Prof. Bahwa undang-undang yang ada di KUHP pidana itu kan yang merujuk pada apa namanya pidana umum saja, bukan kejahatan yang luar biasa. Jadi sangat perlu ke depan kami tawarkan untuk pengaturan masa tunggu, undang-undang pengaturan masa tunggu pidana mati khusus yang sifatnya berat, yaitu narkotika. Adapun ke depan juga nanti itu apakah bisa tidak pidana korupsi juga bisa masuk ke situ, ataukah dengan undang-undang terorisme bisa nanti masuk di pengaturan undang-undang pengaturan masa tunggu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih yang amat terpelajar, kemudian kenal Bapak Dr. Amrianto misalnya. Sepertinya doanya Prof. Pendus ini makbul sekali. Karena tadi ada sisa waktu 2 menit di awal, kemudian penguji eksternal yang tidak dibatasi waktunya. Dan beliau memanfaatkan waktu dengan sangat efisien dan efektif. Ya, tadi saya ungkap yang terakhir itu memang yang selalu ditunggu dari sebuah disertasi itu adalah kebaharuan, ya, tawaran konsep gitu. Nah, kalau misalnya dikatakan harus dengan undang-undang hanya untuk
narkoba, terpidana narkoba misalnya, maka semua napi yang masing-masing kejahatan pada bidang lain korupsi misalnya harus dengan undang-undang juga atau satu undang-undang pelaksanaan eksekusi terpidana mati untuk semuanya. Gitu. Cuma sampai yang saudara angkat adalah kasus terpidana mati narkoba gitu kan. Gitu. Mestinya seperti itu kalau salah lain. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno, SHMH. Silakan Profesor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Hamzah Hadim, Sarjana Hukum. Beliau juga selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Syamsuddin atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan yang saya hormati Bapak Penguji Eksternal, Bapak Dr. Amirianto, Sarjana Hukum Magister Hukum. Terima kasih atas kehadirannya. Dan promotor, kopromotor, serta penguji eksternal yang saya hormati dan saya banggakan, Saudara Prof. Petrus dan para hadirin yang hadir pada hari ini dari banyak dari aparat kejaksaan dan Bapak Lawyer Irfan yang hadir juga. Teman-teman yang hadir di sini, terima kasih atas kehadiran. Baik, Saudara Prof. Petrus, judul saudara adalah ketidakpastian hukum. Masa tunggu eksekusi pidana mati sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya yang tadi sudah dijelaskan ya mengenai masa tunggu. Hakikat dari masa tunggu itu adalah dipergunakannya hak-hak hukum yang melekat pada diri si terpidana mati. Jika dia sudah menggunakan, misalnya tadi gerasi atau dia perempuan dia sementara hamil, dia sudah melahirkan, dia mengajukan peninjauan kembali, ya itu sudah semua dilakukan. Seharusnya rentang waktu yang harus ditentukan oleh undang-undang, dan sekarang memang tidak ada aturan yang menentukan sampai kapan sejak ditolaknya gerasinya atau sejak digunakannya semua hak-hak hukum yang melekat pada diri terpidana. Itu tidak ada ya. Izin Prof, kalau di KUHP baru kan sebenarnya Kita tidak bicara KUHP baru dulu, sebentar kita bicara dulu. Saya tanya, ada nggak aturan? belum ada sampai sekarang. Oh, belum ada. Disinilah temuan-temuan harus Anda temukan bahwa seharusnya ada aturan seperti itu. Namun demikian, karena waktunya sudah mendekat dengan digunakannya KUHP baru, maka pasal 100 di dalam KUHP baru itu sebenarnya memberikan batasan gitu. Batasan 10 tahun ya. Ya, coba harus berapa? Dia menggunakan istilah percobaan. Jadi kan istilah percobaan menurut saya nggak sepakat karena coba-coba hukuman mati itu. Ya. Artinya sebenarnya ibaratnya jika dalam menjalankan masa tahanan 10 tahun, ya mungkin redaksinya seperti itu, tapi percobaan 10 tahun. Ya, kalau dia dicoba 10 tahun bagus, dia bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup ataukah hukuman dari seumur hidup ke 20 tahun atau 17 dan sebagainya. KUHP baru sudah memberikan batasan ya. Saya menilainya itu batasan. Ya. Sedangkan aturan-aturan yang sekarang sudah ada itu akan terakomodir masuk ke dalam KUHP baru. Ya, undang-undang gerasi juga masuk di dalam. Ya, sehingga sebelum saya lupa, ada yang prinsip yang mungkin kelewat ya di dalam disertasi saudara. Di situ saudara menggunakan rancangan, Bapak. Oh, siap. Sorry, supaya update ini disertasi. Kalau kita bicara rancangan, sedangkan ini tahun 2024, berarti kan nggak update. Siap. Ini prinsip ya. Ya, siap. Ya.
prinsip, sehingga harus diubah atau dihilangkan. Oke, kita lanjut. Ya, saya ingin kaitkan bahwa ke depan yang saudara inginkan, apakah percobaan yang 10 tahun itu, karena sifatnya relatif banget ya, relatif sekali. Karena tergantung dari kelakuan baiknya orang, ya, tergantung dari tindak apa namanya rasa penyesalannya, karena itu sangat relatif, sehingga harus ada aturan pelaksanaan atau aturan apa yang dibawanya itu menentukan tolak ukur apa itu yang dapat menyatakan bahwa dia dapat dikurangi dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup. Bukan hanya sekedar penyesalan. Kalau rasa penyesalan agak sulit kita ukur penyesalan. Ya, terus peran, ya, terus apa namanya? Ada 3 alasan, ya, yang itu. Jadi ini sebenarnya melengkapi temuan novel di saudara, sehingga tadi sudah disinggung tadi. Jadi saya hanya ingin mengembangkan sedikit mengenai novel di saudara. Tanggapan saudara, komentar saudara tentang masa tunggu dalam KUHP melengkapi KUHP baru. Ya. Apakah yang percobaan 10 tahun itu termasuk masa tunggu menurut saudara? Bukan. Masa tunggu harusnya setelah dia, kalau saya masa tunggu kan dia melakukan itu setelah vonis. Mohon saya bisa tanggapi. Jadi izin, jadi yang saya sampaikan tadi dari awal juga seperti itu. Jadi KUHP baru yang ada di pasal 99 itu sebenarnya kan tindak pidana umum, bukan kejahatan yang sangat luar biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi itu penanganan perkara narkotika yang bagaimana terpidana mati yang bisa menjalankan apa namanya tindak pidana pengulangan itu bisa menjalankan ininya juga apa perbuatannya di dalam. Jadi saya ke depan itu yang saya sampaikan tadi itu bahwa ada pengaturan undang-undang khusus tentang pidana mati yang narkotika. Tidak apa namanya tidak sama dengan KUHP yang ada di pasal 99 itu. Jadi saya sepakat bahwa pidana mati itu harus tetap ada karena eh, ada beberapa aturan yang mengatur tentang pidana mati, yaitu narkotika dengan terorisme dan apa namanya pidana korupsi. Jadi untuk yang di KUHP yang baru itu apa tidak ada kaitannya dengan apa namanya novelty yang kami tawarkan ini, Prof. Jadi 10 tahun itu range waktu daripada apa namanya pidana mati yang sudah inkrah apa bisa ada 10 tahun ke depan untuk melakukan namanya peninjauan kembali atau baik. Saya paham. operasi. Jadi saya mungkin hanya mengusulkan saja Siap. agar supaya bahwa disertasi saudara itu tetap update, ya, karena kenapa? Tadi saudara menyatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan KUHP baru, ya. Padahal sebenarnya seharusnya Anda mengacu kepada KUHP baru untuk menjalankan itu, sehingga dia akan digunakan di masa yang akan datang. Karena ini sisa 1 tahun berapa bulan ini KUHP lama, ya. Artinya tentu bahwa setelah berlakunya undang-undang itu banyak aturan-aturan yang tidak berlaku lagi, terutama aturan-aturan pelaksanaannya. Ada mungkin yang masih berlaku, tetapi lebih banyak yang tidak berlaku.
paling penting catatan bahwa KUHP kita apakah bisa mengikuti proses pelaksanaan eksekusi mati, hukuman mati itu. Dan tentu berbeda. Ya. Nah, ini cuman saya mau bahwa karena untuk lebih agar update disertasi ini, tentu saudara juga harus berbicara tentang apa namanya kaitan hukuman mati dengan KUHP baru itu. Jadi usulan saya aja. Saya kira cukup dari saya. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. Selamat Sampurno, STM DPM. Saya kira banyak hal yang menurut saya sangat substansial dikemukakan oleh beliau, bahwa konsep yang saudara tawarkan ini kan ke depannya akan berlaku, dan konsep ini kemarin digodok dengan masih mengacu kepada RUU ya, waktu masih ada RUU. Tadi juga ada pemikiran yang melontarkan beliau. Ini kan soal apa namanya, pelaksanaan eksekusi mati ini kan hukum formil kan, formil. Nah, mestinya kalau menurut saya sekalian aja diatur di situ tawarannya begitu, ya kan? Ya, Prof. Tapi kecuali kalau KUHP baru bisa direvisi, Prof. Gitu. Ya, Itu tidak ada undang-undang yang tidak bisa direvisi, iya kan? Itu baik. Itu tawaran aja dari beliau tadi sudah disampaikan. Terima kasih Profesor, dan kesempatan selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Fatimah ini SHM Hum. Silakan Profesor. Ya, baik, terima kasih Pak Dekan selaku pimpinan sidang, hormati seluruh promotor dan penguji khususnya penguji eksternal, Bapak Dr. Emilianto, SMH. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir di Unhas, Pak. Karena hubungan Unhas dengan kejaksaan itu luar biasa baiknya, sampai kita bersama-sama dalam pengembangan sumber daya manusia. Baik, Saudara Promovendus, masih kuat berdiri? siap, kuat. Siap. Harus siap ya. Ya. Baik, ini soalnya di sisi kanan ini, di sisi kanan, di sisi kiri Anda. Ini ibu-ibu, tapi biasanya sangat-sangat ya. Tapi lembut. Oke, baik. Banyak hal tadi secara substansi pidana sudah disampaikan. Saya hanya mau bertanya dengan ringan saja supaya Anda tidak usah terlalu tegang. Yang biasa menyebabkan penundaan pidana mati itu apa? Apa saja? Perdebatan yuridis. Jadi secara juridis itu sebenarnya apa kaitan dengan bahasa itu dong, etika dengan gerasi itu yang biasa menunda untuk apa namanya? Ya, kenapa bisa tertunda? Nah, ini kan biasa kan dari penasihat hukum memberikan masukan kepada terpidana untuk apa namanya mengulur waktunya ini. Jadi biasanya sebenarnya kita dari jaksa eksekutor sebenarnya sudah ada apa namanya untuk melakukan eksekusi, tetapi biasanya kan dari penasihat hukum yang memberikan masukan untuk Ya lakukan. kan itu hak konstitusional ya. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang bermasalah itu karena tidak ada batas waktu ini, ya kan? Siap. Apalagi sekarang untuk melakukan upaya hukum luar biasa, apalagi namanya itu untuk PK, begitu ya. Nah, itu kan tidak ada jangka waktu lagi. Nah, kalau dulu kan satu kali saja boleh PK kan? Siap. Sekarang kan boleh sepanjang ada novum. Iya, tidak ada batasan. Lalu kemudian gerasi pun juga tidak ada batas kecuali sampai pada saat dikeluarkannya misalnya penolakan oleh presiden. Tapi yang PK ini yang tidak ada batas waktu. Nah, di judul saudara ini kan berkaitan dengan kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati sebagai pelanggaran HAM. HAM yang dilanggar itu siapa? HAM-nya siapa yang dilanggar? Kalau ditunda itu eksekusi. Izin Prof. Jadi kalau dihubungkan dengan pasal 28 A atau dan 28 I Undang-Undang Dasar 45, di situ setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Siap. Nah, jadi mungkin dari perspektif saudara kan calon dokter. Siap. Kira-kira HAM siapa yang dilanggar kalau pidana mati itu ditunda? Jadi apa namanya, mau izin Prof? Singkat aja, Pak. Siapa yang dilanggar? HAM-nya siapa yang dilanggar?
HAM daripada terpidana mati itu sendiri sebenarnya, Prof. Kalau kan sebenarnya kan apa namanya, eh, negara kan sudah mengatur tentang Itu aturan terpidana mati ini yang keenakan kalau ditunda, ya kan? siapa? Artinya dia masih punya waktu untuk menikmati hidup walaupun masih di dalam kerangkeng gitu ya. Ya, setidaknya tidak langsung didor begitu. Ya karena sebenarnya HAM untuk mempertahankan hidup itu HAM kan. HAM gitu. Itu sudah diatur dalam pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 45. Setiap orang mempunyai berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ya, jadi kira-kira HAM-nya yang dilanggar siapa ini HAM? HAM-nya masyarakat secara luas yang tidak setuju dengan konteks ini atau yang dirugikan dari hukuman itu. Ya karena di sini kan saudara mengatakan pidana mati sebagai pelanggaran HAM. Ya, jadi karena ditunda itu terjadi pelanggaran HAM. Benar seperti itu kan? Iya, betul. Seperti yang saya tanyakan dulu waktu ujian tutup ya. Jadi di sini kan ada harus konkret gitu ya. Justru dalam KUH pidana yang baru yang berlaku nanti 2026 kalau tidak salah ya, berlakunya apa 2024 ya? 2 tahun. 2006. Oh, berarti 2026 ya. Ya, itu malah ada diberi waktu 10 tahun ya untuk pada yang bersangkutan yang terkena pidana mati untuk dapat dinilai apakah dia berbuat baik, apakah dia berubah perilakunya dan seterusnya begitu ya. Nah, persoalannya siapa yang berhak untuk atau berwenang untuk menilai? Ya, karena yang akan melaksanakan itu kan kewenangannya jaksa kan Siap, sebagai eksekutor. Nah, lalu kemudian yang nanti akan menilai itu siapa? Apakah jaksa juga yang akan turun langsung menilai sikap dan perilakunya? Tentu nanti ada regulasi yang bisa menjalankan itu. Nah, dan terakhir saya memberikan apresiasi pada saudara. Saya apresiasi di awal ya. Nah, terakhir saya beri apresiasi luar biasa perjuangan ya. Ini adik-adik kita yang menempuh pendidikan di sini luar biasa ya. Berjibaku semuanya di samping melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai jaksa juga melanjutkan pendidikan itu patut diapresiasi Pak. Ya, dan itu memang sudah diapresiasi oleh Pak Jaksa Agung, oleh Kejaksaan karena diberikan beasiswa lagi gitu ya. Ya, tambahan beasiswa untuk pengembangan studinya. Ya, saya kira itu saja Pak Dekan. Selamat buat saudara ya. Mudah-mudahan semuanya lancar, insya Allah dan ke depan semakin baik. Amin. Ya. Saya kembalikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Farid ini SHM. Jadi ya penting saudara renungkan dengan baik ya. HAM-nya siapa? Karena yang terpidana ini pasti sudah melanggar HAM-nya masyarakat. Dan apakah kalau kemudian ditunda hukumannya itu menguntungkan atau membuat dia tersiksa secara psikis kejiwaan gitu ya. Itu penting. Nah, dua penguji berikutnya ini ahlinya HAM semua ini, jadi siap-siap saudara Profesor. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SHMC. Silakan Profesor. Terima kasih. Terima kasih pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Hansa Ahli SHM DPM, para penguji lainnya, khususnya penguji eksternal Bapak Dr. Amiyanto MM MH, selamat datang Pak. Kemudian penguji internal lainnya yang tentunya tadi sudah banyak menyampaikan sanggahan-sanggahan dari seluruh yang hadir dalam ujian promosi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada saudara Promovendus yang sudah melewati beberapa tahapan ya. Tidak mudah untuk tampil sampai di titik akhir ya. Saya kira santai saja ya. Banyak hal yang saudara tadi sudah sampaikan. Namun saya ingin menggali beberapa hal yang saudara sudah mengurai banyak di dalam disertasi saudara ya. Khususnya di bagian ketiga novelty saudara
saudara menggagas tentang konsep penormaan yang ideal, ya. Berarti ada konsep yang saudara jadikan rujukan, ya, sehingga saudara bertahan bahwa ketidakpastian masa tunggu itu adalah pelanggaran HAM, ya. Nah, lalu norma yang ada pada saat ini karena terjadi kekosongan hukum kemudian digantikan, ya, sekarang dengan adanya KUHP yang baru saja, ya. Tentu apakah saudara masih bertahan dengan gagasan saudara mengenai norma yang ideal, ya. Saya lihat di dalam rujukan saudara, saudara banyak menyinggung konsep penormaan Kelsen. Siap. Ya. Dapatkah saudara mengatakan bahwa konsep Kelsen ini, ya, dengan konsep Kelsen ini maka perlindungan juga yang diharapkan bagi terdakwa terpidana itu masih perlu dari sisi penegakan HAM-nya juga individu bagi terpidana mati, ya. Jadi mungkin itu stressingnya. Apakah saudara tetap bertahan dengan konsep itu? Kemudian apakah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 2011 memang intinya sebuah undang-undang atau penormaan setidak-tidaknya di dalamnya itu mengandung asas keseimbangan. Nah, menurut saudara, apakah dengan pengaturan yang sekarang ini mengandung keseimbangan atau tidak? Dikaitkan dengan rujukan yang saudara pakai di dalam disertasi ini. Silakan. Mohon izin, Prof. Jadi apa namanya, saya coba jawab. Jadi yang teori dari Kelsen tadi yang tentang norma adalah pernyataan yang menekankan aspek yang seharusnya. Jadi kepastian hukum secara normatif yang yang sama Kelsen di situ bahwa bukan lagi multi tafsir nanti. Jadi memang ada rujukan aturan undang-undang yang mengatur tentang ini, tentang masa tunggu eksekusi pidana mati. Jadi seperti itu mungkin Prof. Jadi dari saya. Asas keseimbangan gimana? Apakah dengan pengaturan seperti itu bisa memberikan keseimbangan atau tidak? Kalau dilihat dari keseimbangan antara antara terpidana mati dengan negara, jadi saya berpikir kalau tidak diundangkan ya tidak ada undang-undang tentang masa tunggu eksekusi pidana mati. Jadi selama itu juga negara melanggar hak asasi manusia, ya. Negara sewenang-wenang, ya. Siap. Ya, tetapi satu hal yang saudara harus rekomendasikan sebenarnya, ya. Tadi mungkin itu yang Prof. Selamat akan gali, ya, akan sarankan. Saudara tadi mengatakan bahwa masa tunggu itu setidak-tidaknya bisa berakhir ketika misalnya, ya, hak-hak terpidana mati semuanya sudah digunakan, ya. Tetapi dan pada akhirnya misalnya sampai misalnya upaya gerasinya itu tidak terpenuhi, berarti masa tunggu seharusnya sudah bisa saudara berkesimpulan kapan masa tunggu itu yang saudara mau gagas, ya. Karena ini yang belum nampak di dalam novelty saudara, ya. Gagasan-gagasan norma itu harus jelas apa yang mau dibatasi, sampai kapan, sehingga itu bisa memberikan kepastian bagi misalnya eksekutor, ya. Kemudian rambu-rambunya yang saudara bilang tadi tempatnya bukan di lembaga pemasyarakatan, karena dia sudah berstatus terpidana mati. Lalu berarti saudara menggagas ada lembaga baru.
ya, Siap. atau gimana ya? Ini yang mungkin saya sebenarnya tunggu-tunggu tadi, saudara bisa mengurai sampai ke situ ya. Meskipun mungkin ini poin-poin yang belum diurai di sini ya. Saya kira itu, atau saudara setuju bahwa ada lembaga baru atau gimana? Izin Prof, jadi yang apa namanya nasionality yang kami tawarkan itu sebenarnya kan setelah ingkrah ingkrah perkara ini dalam mati itu 10 tahun apa namanya melakukan PK atau integrasi itu. Kalau dia tidak apa namanya tidak melakukan PK dan gerasi itu, jadi otomatis pasti kita langsung eksekusi. Eksekusinya itu ya bukan lagi ditempatkan di ini apa namanya di rutan yang selama ini dipakai, tapi ke depannya itu kita buat tersendiri, ada lembaga yang tadi Prof sampaikan itu adalah lembaga tersendiri untuk ditempatkan di situ. Jadi itu yang apa namanya udah rasa pendapat kami yang seperti itu. Seperti itu. Cukup ya. Saya berikan 100 untuk Anda. Makasih, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Baik, terima kasih Profesor yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Mara Firiza, SMFC. Saya kira saudara tadi sudah bijak menjawab dan mengatakan setuju, karena kalau tidak setuju panjang urusannya. Baik, kita tiba di penguji terakhir. Biasanya yang terakhir itu 2 kemungkinan. Sisanya tinggal sedikit, atau sekali sisanya banyak gitu. Tergantung doanya Promovendus ini. Maka untuk itu saya undang dengan hormat yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Inkarita Sakarina, SHMA. Silakan Profesor. Pimpinan sidang, Fakultas Hukum, Profesor Hamzah. Dan juga kemudian yang saya hormati, tim promotor, majelis penguji dan penilai, internal dan khususnya penguji eksternal, Bapak dan dikatakan pimpinan sidang sebagai penguji terakhir mau tidak mau saya memang menyiapkan banyak sekali pertanyaan karena takutnya dan kalau pertanyaannya tadi ternyata tidak ada yang sama, jadi mudah-mudahan saya nanti dibatasi oleh pimpinan sidang untuk bertanya lebih lama. Ya, saudara Promovendus, saudara mengatakan ya bahwa masa tunggu yang terjadi pada pidana mati itu adalah pelanggaran HAM. Nah, pertanyaan saya itu, ini pertanyaan pertama, bukankah dalam masa tunggu itu harusnya memberikan kesempatan kepada itu memperlambat kematiannya kan, memperlambat kematian dari terpidana mati ini. Nah, sehingga harusnya kan menguntungkan ya. Dan selain itu, masa tunggu tersebut kan bisa digunakan untuk misalnya terpidana mati itu bertobat. Nah, atau mempersiapkan kematiannya. Kemudian selain itu, ketika kita menghubungkan dengan KUHP yang baru, maka ketika masa tunggu itu sampai 10 tahun, maka masa tunggu itu akan berubah menjadi hukuman seumur hidup. Artinya terpidana mati tidak jadi dihukum mati. Sehingga kenapa masih tetap dikatakan bahwa itu pelanggaran HAM. Itu satu. Yang kedua adalah saya apresiasi ya dengan penulisan kajian dari saudara Promovendus, karena saudara Promovendus sangat berani itu menyatakan dalam temuannya ya, teks saya tidak salah, itu adalah bahwa hukuman mati ini harus tetap dipertahankan. Ya. Nah, pertanyaan saya yang kedua ini adalah bagaimana esensi dengan hak hidup yang ada di dalam Covenant ICCPR, Covenant International Civil and Political Rights, yang sudah kita ratifikasi, yang sudah pemerintah Indonesia ratifikasi, di mana hak hidup itu adalah merupakan non-derogable right atau hak yang tidak bisa dikurangi. Sehingga berarti dengan tetap diberlakukannya pidana mati, berarti itu sudah melanggar hak hidup. Silakan. Atas pertanyaan yang diberikan. Jadi yang pertama tadi sebenarnya sudah ada dari awal tadi itu. Jadi
eh, pengaturan usaha eksekusi pidana mati itu kan sebenarnya sudah apa namanya sudah dijelaskan, saya jelaskan dari awal bahwa tidak sama dengan di KUHP baru yang sekarang ini. Jadi sifatnya apa namanya sifat sifat daripada pengaturan masa tunggu yang ada nanti ini, undang-undang yang kami tawarkan ini betul-betul narapidana yang apa namanya kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi itu yang kami tolakkan itu yang perkara narkotika yang apa namanya yang bisa memperbuat negara terus merusak generasi pemuda. Nah, jadi saya berpikir bahwa apa yang ada di undang-undang masa tunggu ini akan memberikan apa namanya eh, efek efek cerah daripada apa namanya pidana lain untuk melakukan tindak pidana khususnya narkotika. Nah, itu mungkin dari saya, Bro. Mungkin dikoreksi kalau salah. Terus yang kedua tentang apa namanya eh, undang terkhusus dengan artikel 2 Universal Declaration of Human Rights 48 tentang bahwa semua negara menyepakati bahwa apa hukuman mati tetap ada. Indonesia pun juga seperti itu terlihat dari apa namanya undang-undang narkotika. Jadi itu mungkin seperti itu, Bang. Saya adalah apakah hukuman mati itu tidak bertentangan dengan hak hidup? Yang sementara dia kan masuk dalam non-derogable right. Jadi kalau saya jawab bahwa terpidana mati yang melaksanakan apa namanya yang melakukan perbuatannya kan sudah tahu bahwa dia apa perbuatan yang apa yang dilakukan ini seperti di bandar narkoba itu dia tahu akan hukuman yang akan dialaminya. Jadi otomatis hakim pun yang memutus ini sudah berpikir bahwa ini akan dipidana mati, tidak akan berubah lagi apa namanya hukumannya seumur hidup yang ada di KUHP itu. Jadi saya pikir undang-undang yang akan apa yang ada nanti itu akan masuk ke situ, Bro. Jadi pidana mati ini sudah memikirkan akan dirinya bahwa akan dihukuman mati kalau melakukan kejahatan seperti narkotika itu. Jadi kesimpulannya jika kejahatan itu berat, dianggap berat, maka masih dipertahankan hukuman mati ya. Siap, saya mempertahankan seperti itu. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Ing Karita Sakarina, SHMA. Dan saya kira tiba giliran promotor, biasanya promotor itu malah bantuan ya. Semoga seperti itu dan untuk itu saya mengundang yang hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Irwansyah SHMH selaku promotor. Silakan Profesor. Baik, terima kasih pimpinan sidang ujian promosi doktor, tim promotor, para penguji, teristimewa penguji eksternal, Bapak Dr. Amelianto SHMMH, Saudara Provendus hadirin yang berbahagia. Judulnya ketidakpastian masa tunggu ya. Sementara Anda berdiri di situ kepastian masa tunggu. Ya, betul ya. Betul. Karena harus berakhir 2 jam ke depan kan? Kalau judulnya tidak jelas berakhir. Apa beda judulnya dengan yang Anda jalan sekarang ini? Ya, ya, beda ya. Ya, ya. Jadi Anda sekarang ini berdiri kepastian masa tunggu ya. Ya, judulnya ketidakpastian masa tunggu. Ya. Ini tadi banyak sekali masukan yang sangat berharga. Karena kita tahu ini persoalan hukuman mati kan masalah global ya. Nah, ini perkembangannya bergerak dari
meniadakan atau menghapuskan hukuman mati. Di daftar negara itu bukan bertambah ya, makin berkurang. Negara-negara bagian di Amerika, posisi sekarang itu lebih banyak yang sudah menghapuskan dibanding yang masih menerapkan. Mungkin kecuali Texas ya. Ya. Jadi sebagian besar sudah hapus. Ini ada pergerakan ini. Jadi kalau kita baca tren mengenai tadi dianggap ketidakpastian masa tunggu dan potensi melanggar HAM di situ, kenapa dia berpotensi melanggar HAM? Tadi Anda sudah jawab. Karena ada asas nebis in idem. Seseorang itu tidak bisa dihukum 2 kali dalam kasus yang sama. Ini kan hukuman mati, menjalani dulu seumur hidup. Setelah itu hukuman mati, jadi 2 kali dia jalani hukuman. Seumur hidup dan hukuman mati. Atas dasar pertimbangan itulah kemudian, kenapa di KUHP yang baru dibikin limitasi, pembatasan ya, supaya tidak terlanggar ini. Jadi tidak terlalu drastis sebenarnya ya. Jadi 10 tahun. Dan ada sedikit, ada tadi sudah dibaca dijelaskan, itu bisa berubah hukumannya. Jadi pidana mati dan menjadi ada peluang untuk hidup kembali. Dan tidak ada orang mati 2 kali. Sekiranya ada mati 2 kali, mungkin bisa dites dulu, mati, tembak dulu ya. Nah, ini tidak ada ya. Nah, disitulah dibutuhkan kehati-hatian. Nah, kehati-hatian itulah diuraikan mengenai alasan-alasan tadi Anda sudah jelaskan. Tentu juga hakim bergerak bagaimana memvonis perkara supaya vonis itu lebih efisien. Jangan saja dihampir hukuman mati itu juga tidak dilaksanakan. Nah, jadi juga hakim harus mampu membaca, menilai, mengikuti perkembangan ini tadi. Nah, saya tidak tahu hasil penelitian saudara, apakah setelah misalnya ada kesepakatan untuk menghapus hukuman mati, lalu ada pergerakan vonis-vonis hakim dan tidak lagi memperbanyak hukuman mati. Contoh ya, tadi Anda sudah jelaskan memang tidak mungkin juga dihapus karena memang ada kejahatan-kejahatan yang tidak mungkin ya, tidak hukuman mati, ya kan? Mungkin kalau andai kata Netanyahu di Indonesia mungkin hukum mati ya. Jadi kasus narkoba, terorisme, kalau korupsi di Cina oke ya, hukuman mati ya. Kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM yang masuk kategori berat ya. Nah, tentu itu ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi saya kira tadi Anda sudah memberikan jawabannya mengenai dinamika dan perkembangan hukuman mati ini. Lalu Anda kaitkan dengan masa tunggu pelaksanaan eksekusi ya. Jadi ini akan terus bergerak. Tadi ada pertanyaan, kan ini terjadi kekosongan hukum. Kan belum diterapkan ini ya, 2026. Ini soal nyawa ini. Dan ada uji coba kan? Ini kan diterapkan dan akan diterapkan. Ini ada selisih waktu. Tentu kekosongan hukum ini bisa saja misalnya presiden bikin perpu misalnya. Ya kan? Untuk mengatasi terjadinya kekosongan hukumnya. Kalau dihukum mati belum bisa kan? Belum bisa diterapkan. Lain kalau hakimnya boleh menegakkan hukum dan keadilan. Jadi dia langgar hukum demi keadilan. Boleh seperti itu. Ya, jadi melanggar hukum demi keadilan. Melanggar aturan yang ada dengan pertimbangan, toh ini berlaku akan datang. Itu dimungkinkan oleh hakimnya, makanya ada istilah penegak hukum dan keadilan. Menegakkan keadilan dengan melanggar hukum. Tetapi jangan kita lakukan menegakkan hukum dengan melanggar HAM. Dan ada kesimpulan seperti itu ya. Mencegah terjadinya pelanggaran HAM, melanggar asas-asas hukum, maka dibuatlah perubahan aturan. Saya kira itu tadi jawaban-jawaban yang sudah sampaikan ya. Nah, tentu tim promotor juga kita menunggu 2 jam ini ya, 1-2 jam juga seperti Anda ya. Karena ini juga menentukan bagaimana proses bimbingan ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu catatan-catatan saya. Jadi
Anda sudah membuat tampilan yang cukup membanggakan ya, karena tidak ada jawaban, tidak ada pertanyaan yang Anda tidak jawab ya. Jadi cuma Anda bisa jawab dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Irwansyah SHMH. Saudara Promovendus, dengan selesainya promotor, maka semua yang hadir di depan ini sudah memanfaatkan waktu dan kesempatannya. Ikhtiar saya kira sudah optimal. Sekarang waktunya berdoa. Dan untuk memberi kesempatan saudara Promovendus berdoa dan juga kesempatan kepada tim penilai untuk menetapkan hasil ya ujian sidang promosi saudara Promovendus, maka sidang ujian promosi ini saya katakan diskorsing selama 10 menit. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Yudisium sidang terbuka. Ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, kopromotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Alfian Bombing setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji. Dengan ini menyatakan bahwa saudara Alfian Bombing dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Kamis tanggal 13 Juni 2024, pukul 15.09 waktu Indonesia Tengah, saudara Alfian Bombing berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 13 Juni 2024, atas nama Rektor, Ketua Sidang Hamzah Halim, Promotor Profesor Dr. Irwansyah SHMH. Perlu saya informasikan bahwa yang amat terpelajar, Dr. Alfian Bombing SHMH ini menyelesaikan studi dengan IPK nyaris sempurna 3,96. Nilai disertasi juga nyaris sempurna 90,90, yang membuat tidak bisa cum laude karena masa tunggu agak lama. 4 tahun 9 bulan kayak gitu kan, gitu. Dengan artikel Scopus yang harus 2, kalau tidak salah dia cuma
Satu. Saya kira itu. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Alfian Bombing SH.MH dipersilahkan mengambil tempat. Atas nama pimpinan sidang, dalam hal ini saya mewakili rektor dan seluruh institusi fakultas hukum juga dan senat yang hadir depan, mengucapkan selamat, menyampaikan selamat kepada pencapaian saudara yang doktor dalam bidang ilmu hukum, gelar akademik tertinggi, ya, sehingga sesuatu hal yang sangat patut untuk disyukuri, dan tentu pencapaian ini saudara raih, capai bukan dengan kerja sendiri. Saya melihat masih ada orang tua. Saya kira itu salah satu yang membuat saudara bisa tiba pada titik ini. Ya. Dengan juga kepada penguji yang hadir, semua adalah orang-orang yang memiliki jasa yang tidak kecil dalam perjalanan karir akademik saudara. Waktu 4 tahun 9 bulan. Orang bilang, cepatnya tahu dokter. Iya, karena bukan kita yang sekolah. Tapi bagi Pak Dr. Alfian bukan waktu yang singkat itu. Ya, banyak kesan dan pesan barangkali yang ingin disampaikan selama menempuh proses pendoktoran di Fakultas Hukum ini. Untuk itu saya persilakan kepada yang amat terpelajar, Bapak Dr. Alfian Bombing SH.MH untuk menyampaikan kesan dan pesan. Silakan. Terima kasih Prof atas kesempatan ini saya. Waktu saya untuk selesai ini 3 bulan lagi sebenarnya mau di DO ini, jadi 5 tahun. Jadi alhamdulillah hari ini bisa dengan baik. Pasti dengan dari profesor yang sedang ini koordinasi, sertifikasi, segala berikan semua masukan arahan dan segala macam. Dia menurut saya jalan. Terima kasih atas pemasukannya selama ini. Pertama, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta yang telah memberikan kemudahan dan keberkahan. Kemudian terima kasih untuk institusi tempat kami bertugas, Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan beasiswa kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Walaupun hampir 5 tahun ini saya menjalani studi ini, tapi alhamdulillah sampai hari ini bisa selesai dengan baik. Promotor dan promotor yang selama ini telah memberikan bimbingan selama penulisan disertasi. Terima kasih Prof. Semua berkat Prof ini semua atas pencapaian saya saat ini, walaupun ini hampir 5 tahun ini, tapi sangat syukur bisa selesai pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih penguji eksternal Bapak Kepala Badan Pembelian Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bapak Dr. Amrianto yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan masukan dalam pelaksanaan ujian promosi ini. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya di Makassar. Terima kasih tim penguji dan guru besar telah memberikan masukan-masukan dan arahan-arahan selama ini. Terima kasih Bapak Dekan. Waktunya biasa saya kadang datang untuk konsultasi. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Terus teman-teman para pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang berkesempatan hadir hari ini datang, terima kasih. Para keluarga kami dan orang tua kami yang hadir di tempat ini, terima kasih atas doa-doanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Sekian, selesai. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Alfian Bombing SH.MH
Dan selanjutnya saya akan persilakan pada promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Alfian Bombing SHM. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami atas nama tim promotor menyapa saudara promovendus dengan sapaan Dr. Alfian Bombing, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beberapa saat yang lalu, saudara telah menempuh ujian dan mengakhiri dengan baik masa tunggu saudara, sehingga dapat meraih jenjang gelar doktor. Sudah tentu pencapaian ini melibatkan banyak pihak, mulai dari keluarga dekat, istri, anak-anak, orang tua, teman sejawat, kemudian dari tim promotor, bahwa secara formal setelah Anda meraih gelar ini, maka secara formal proses pembimbingan juga sudah berakhir. Terima kasih banyak kepada Prof. Andi Muhammad Sofyan, Ibu Dr. Bibi Feryani atas kerjasamanya sehingga proses pembimbingan kurang lebih 4 tahun ini itu bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian masukan dari tim penilai, tim penguji, terkhusus teristimewa uji eksternal, itu semakin meyakinkan kami sebagai tim promotor bahwa saudara layak untuk meraih gelar doktor di bidang ilmu hukum. Pesan-pesan kami dari sebagai tim promotor yang pertama bahwa setelah Anda selesai, tentu ke depannya saudara tidak lagi menjadi pihak yang bertanya, tapi akan menjadi tempat untuk menjawab pertanyaan. Doktor, tentu Anda akan semakin arif, semakin bijaksana, terutama di tempat tugas. Sehingga jajaran Kejaksaan Republik Indonesia tentu akan merasa bangga dan terhormat bahwa saudara salah satu putra terbaik Adiaksa meraih gelar doktor hukum pada hari ini, sehingga apa yang saudara sudah lakukan itu paling tidak memberi teladan, contoh di tengah-tengah keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia. Terus Anda belajar, karena persoalan ke depan itu semakin jauh problematik dan meningkat, tidak hanya penguasaan aturan, tapi juga kearifan. Di tengah merosotnya nilai-nilai etika, moral bangsa ini yang terlalu mengedepankan positivisme, tentu saudara harus mampu bersikap dengan kritis. Apalagi sebagai salah seorang penegak hukum, ya, dibutuhkan kearifan, keteladanan, ya, dan integritas agar panji-panji kejaksaan terus Anda kibarkan dengan baik. Ya, bukan secara kebetulan dekat dari ruangan ini ada ruangan namanya ruangan Baharudin Lopa. Kalau di kepolisian ada yang namanya Hugeng Iman Santosa, maka di kejaksaan, kalau tidak salah, mau dikoreksi Pak Dr. Ami ya, ada 2 sosok, satunya Baharudin Lopa, satunya lagi mantan Jaksa Agung, yang diabadikan sebagai salah satu jalan di kota Surabaya, namanya Jaksa Agung Suprapto. Begitu nama ini melekat sehingga sampai dia di liang kubur tetap dilekatkan nama Jaksa Agung Suprapto. Jadi berbahagialah kejaksaan karena ada figur-figur yang bisa diteladani. Terakhir, ingat terus kepada alma mater sebagai ibu yang pernah melahirkan Anda. Tidak ada mantan ibu.
Ya, yang ada mantan suami ya. Kalau ibunda ada. Jadi kalau Anda berprestasi dengan baik, tentu alma mater akan berbangga. Ada nikah sebaliknya, tentu alma mater juga akan merintih sedih kalau mendengar Anda berperilaku dan bertindak yang tidak menunjukkan lulusan seorang dokter yang baik. Sekali lagi selamat kepada saudara, kepada istri, anak-anak, keluarga, dan juga kepada institusi kejaksaan, karena pada sore hari ini menambah lagi satu jaksa yang menyelesaikan pendidikan jenjang tertinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing co-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup secara resmi sidang ujian promosi doktor pada hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu ucapan selamat kepada saudara yang amat terpelajar, Dr. Alfian Bombing, SHMH, dan kepada seluruh keluarga. Ibu, 4 tahun 9 bulan, masa tunggunya lamanya Bu ya. Nanti akan terasa bedanya dokter dan sebelum dokter. Rezekinya maksudnya Bu. Juga selamat kepada institusi kejaksaan. Satu lagi sumber daya manusianya sudah meningkatkan kualitas pendidikannya. Kita berharap kiprah Pak Dr. Alfian Bombing SHMH ke depan ini institusinya akan jauh berbeda sebelum meraih gelar doktor dengan setelah meraih gelar doktor. Sebagaimana disampaikan oleh promotor tadi. Tentu juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada tim promotor yang telah bersinergi dengan baik sehingga pada hari ini kita bisa melahirkan satu alumni kita lagi dengan gelar doktor, dan juga kepada seluruh tim penguji, secara khusus kepada penguji eksternal Bapak Kepala Badan yang di tengah kesibukannya mengurus Republik ini, apalagi lembaga baru masih sempat berkenan untuk membantu kami dalam memvalidasi proses pendoktoran di Fakultas Hukum Unhas. Saya kira sekali lagi saya ingin tegaskan, tanpa kehadiran beliau, maka sidang ujian promosi doktor ini tidak dapat kita langsungkan. Begitu pentingnya validasi eksternal. Kami berharap Bapak tidak bosan-bosannya kami ganggu untuk membantu kami dalam proses pendoktoran di Fakultas Hukum Unhas. Dan semoga itu semua bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga kepada seluruh tim penilai yang bukan hanya berkontribusi terhadap pendoktoran Pak Dr. Alfian dalam proses penulisan tugas akhir, tetapi jauh dari itu, mulai dari proses wawancara sampai kepada proses belajar mengajar dan hingga mengantarkan ke podium ini untuk meraih gelar doktor. Ucapan terima kasih yang lain juga saya sampaikan kepada segenap hadirin yang telah mengikuti sidang ujian promosi doktor ini dengan tertib dan hikmat sehingga sidang ujian ini dapat berlangsung. Saya ingin menyampaikan terima kasih secara khusus ke beberapa tamu istimewa kita. Yang pertama ada Pak Deputi yang di KPK pada masanya, Bapak Ranu
Miharja SHMH udah pindah ke Bogor. Terakhir beliau kalau saya tidak salah inspektur di Jaksa Agung, muda intelijen ya. Oh, di pengawasan Pak ya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir melalui forum ini juga secara terbuka. Saya mohon kesediaan Bapak untuk berkenan menjadi dosen praktisi di Fakultas Hukum Unhas. Ya Bapak. Kemudian tadi hadir juga bersama kita Bapak Asisten Pengawasan Kejati Sulsel, mungkin beliau lagi di luar, Bapak Ewang. Kemudian hadir bersama kita juga ini Ibu Bapak penguji, salah satu alumni kita ini. Kalau Ibu Bapak lagi kesulitan di Jakarta silakan hubungi karena spam Jakarta dia yang punya Pak ya. Pak Irfan SHMH, nanti nomornya saya bagi kepada seluruh dosen. Wah, ini pengacaranya BCL. Tapi menurut Pak Tolman tadi bukan hanya sekedar pengacara, tidak tahu apa lagi yang lain gitu. Terima kasih Pak Irfan sudah berkenan hadir kembali menjenguk alma mater. Kalau tidak, Bapak termasuk kategori durhaka dan rezekinya pasti susah kalau durhaka sama ibu. Gitu ya. Menambahkan pesan dari promotor Saudara Dr. Alfian Bombing SHMH, pada memang saudara melekat gelar yang berasal dari ibu kandung saudara. Yang kedua, alma mater. Mohon jaga nama baik alma mater dengan cara menjaga kapasitas keilmuan saudara, menjaga tingkah laku dan tutur kata. Dengan demikian secara otomatis saudara menjaga nama baik alma mater kita. Hubungan secara formal tadi sudah disampaikan pembimbing dan anak bimbingan selesai. Begitu juga ya, status saudara sudah berubah dari mahasiswa menjadi alumni. Mohon sekali lagi sering-sering ingat dan jenguk ibu kandungnya, biar ibu kandungnya berdoa. Kami yakin, ya saudara meyakini bahwa keluarga besar Fakultas Hukum Unhas selalu mendoakan alumninya dimanapun berkiprah. Jadi kalau kemudian ada musibah apa dan sebagainya, itu bukan salah kami karena kami sudah mendoakan Bapak gitu yang baik-baik gitu ya. Saya kira itu jangan pernah berhenti belajar. Saya ulangi tadi dari promotor, karena kehidupan tidak pernah berhenti memberi pelajaran. Ya, utlubul ilmu ilal mahdi ilal lahat ya, untuk ilmu dari ayunan hingga ke yang lahat. Gitu. Saya kira itu selamat kepada saudara dan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sidang ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dr. Alfian Bombing SHMH beserta keluarga disilahkan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, kopromotor, dan tim penguji. Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji serta para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Alfian Bombing SHMH.
Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.